Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Prof. Dr. Haji Haris Supratno selaku Rektor Universitas Hasyim Asy'ari, dan yang saya hormati kepada Bapak Hanifuddin selaku dosen pengampu mata kuliah media pembelajaran. Dan tak lupa juga teman-temanku yang berbahagia. Di sini saya Eka Dian Jaya Tining Tias dari Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 4 Universitas Hasyim Asy'ari. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai peta konsep yang sudah saya gambar, yaitu ini peta konsep yang sudah saya gambar, yaitu ada sejarah media pembelajaran, ada hakikat media pembelajaran, dan juga landasan penggunaan media pembelajaran. Mari kita pelajari satu-satu di komponen-komponen tersebut. Nah, yang pertama ada sejarah media pembelajaran. Apa sih sejarah media pembelajaran itu? Sejarah media pembelajaran awalnya itu adanya pendidikan. Guru adalah satu-satunya sumber untuk mendapatkan pembelajaran. Tetapi dalam pertumbuhan berikutnya, sumber belajar telah berkembang mengikuti zaman, ditandai dengan adanya buku. Nah, yang selanjutnya di sejarah media pembelajaran ada beberapa komponen. Ada 7 komponen. Yang pertama ada munculnya audiovisual di tahun 1600-an, dan yang kedua ada media pembelajaran di tahun 1900-an, dan yang ketiga ada media pembelajaran di era 1950-an. Dan yang keempat ada awal mula media pembelajaran berbasis komputer di tahun 1960 sampai 1990. Dan yang kelima ada pembelajaran era learning management system di tahun 1990 sampai tahun 2000-an. Dan yang keenam ada munculnya internet di era tahun 2000-an. Dan yang selanjutnya ada pembelajaran di masa mendatang tahun 2020 sampai di tahun yang selanjutnya. Nah, mari kita bahas satu persatu mengenai komponen sejarah media pembelajaran. Yang pertama ada munculnya audiovisual. Pada masa itu, seorang tokoh bernama Johann Amos Comenius yang merupakan orang pertama yang menulis buku bergambar diperuntukkan untuk anak-anak sekolah. Penyusunan buku ini dilandasi oleh konsep bahwa tidak ada hal dalam akal pikiran manusia tanpa terlebih dahulu melalui penginderaan. Nah, melalui panca indera ya teman-teman. Dan selanjutnya pada mulanya media hanya dianggap sebagai perlengkapan alat bantu mengajar saja. Nah, alat-alatnya itu ada visual, misalnya model, objek, dan alat-alat lainnya yang bisa membagikan pengalaman konkret. Terus motivasi belajar serta mempertinggi daya serap ataupun retensi belajar. Nah, yang kedua ada media pembelajaran di era 1900-an. Pada abad ke-20 ketika museum sekolah setara dengan pusat media muncul besar media yang disimpan di museum sekolah seperti media visual berupa foto, slide, dan juga film. Dan yang ketiga ada media pembelajaran di era 1950-an. Di era 1950-an, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat bantu audiovisual yang bermanfaat sebagai penyalur pesan atau informasi buat belajar. Nah, yang selanjutnya ada awal mula media pembelajaran berbasis komputer 1960 sampai 1990. Nah, pada tahun ini pendekatan sistem mulai menampakkan dampaknya dalam aktivitas pembelajaran dan kegiatan dalam pendidikan. Dengan berjalannya waktu, terus berkembang dan menunjukkan manfaat dalam meningkatkan pembelajaran di kelas.
Sekolah juga mulai mengarahkan pada guru dalam mengintegrasikan komputer dalam kurikulum mereka. Nah, untuk yang selanjutnya ada pembelajaran era learning management system di tahun 1990 sampai tahun 2000-an. Di penggunaan komputer yang semakin meluas mengakibatkan munculnya sistem manajemen pembelajaran yang berbasis komputer. Learning Management System atau LMS ini pertama kali muncul pada akhir tahun 1990, teman-teman, dan berkembang cepat karena perluasan multimedia dan juga internet. Sistem ini tersebar menjadi beberapa platform pembelajaran seperti distribusi learning system, course management system, connect management system, ada instructional management system dan ada learning management system. Dan yang selanjutnya itu ada munculnya internet di tahun 2000-an. Penggunaan internet adalah sebuah kebiasaan, teman-teman, bagi kaum muda saat ini, ya tidak? Ya. Survei yang dilakukan pada Juli 2022 oleh Pew Internet dan American Life Project menunjukkan bahwa 3 dari 5 anak di bawah usia 18 tahun dan lebih dari 78% anak-anak berusia antara 12 hingga 17 tahun menggunakan internet. Salah satu aktivitas yang sering dilakukan secara online oleh anak-anak remaja tersebut adalah mengerjakan tugas-tugas sekolahnya. Namun, masih sedikit pengetahuan yang dimiliki pada saat itu tentang penggunaan internet, mengerjakan tugas sekolah, atau tentang cara belajar secara online. Dan yang selanjutnya ada pembelajaran di masa mendatang tahun 2020 sampai tahun selanjutnya, teman-teman. Yaitu tahun sekarang juga ya ternyata. Nah, di tahun ini, perkembangan teknologi saat ini semakin pesat yang turut mempengaruhi kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Jika beberapa tahun yang lalu kita terbiasa belajar di ruang kelas, mengikuti kegiatan belajar dengan sistem tatap muka, maka untuk saat ini hal tersebut bukan lagi menjadi hal yang wajib. Yang selanjutnya ada hakikat media pembelajaran. Media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari kata medium. Medium. Yang berarti perantara atau pengantar. Sehingga dapat diartikan bahwa media adalah perantara atau bisa juga disebut dengan pengantar pesan dari pengirim komunikator atau sumber atau source kepada penerima komunikasi atau audiens. Yang selanjutnya ada landasan penggunaan media pembelajaran. Di landasan penggunaan media pembelajaran ini ada beberapa landasan, teman-teman, ada 4. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan psikologis, yang ketiga landasan teknologis, dan yang terakhir ada landasan empiris. Apa sih landasan-landasan tersebut? Yuk kita pelajari ya. Nah, di sini yang pertama ada landasan filosofis. Landasan filosofis beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan penggunaan berbagai jenis media pembelajaran di kelas itu melibatkan interaksi pembelajaran yang kurang manusiawi. Yang terpenting adalah pandangan guru terhadap proses pembelajaran ketepatan. Pemilihan media dan metode pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Dan yang kedua ada landasan psikologis. Pendidikan harus memperhatikan kondisi psikologis dari peserta didik. Dalam pemilihan media yang akan digunakan dalam pembelajaran, kondisi psikologis dinyatakan sebagai karakter psikofisik, ya teman-teman. Seseorang sebagai individu yang dinyatakan dalam berbagai bentuk perilaku dalam interaksinya dengan lingkungan. Dan yang selanjutnya ada landasan teknologi.
Sasaran akhir dari teknologi pembelajaran adalah belajar bagi siswa. Untuk mencapai sasaran akhir ini, para ahli teknologi di bidang pembelajaran mengembangkan berbagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa sesuai dengan karakter siswanya. Dan yang terakhir ada landasan empiris. Landasan empiris didasari dari temuan adanya hubungan antara penggunaan media pembelajaran dengan karakteristik media pendidik dalam menentukan hasil belajar peserta didik. Peserta didik mendapatkan keuntungan yang karakteristik atau tipe gaya dari belajarnya. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya mengenai sejarah media pembelajaran, hakikat media pembelajaran, dan juga landasan penggunaan media pembelajaran. Apabila ada salah atau kata dari pemaparan materi tersebut, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.